Saudara-saudara terkasih, melanjutkan seri Via Dolorosa kelima, Gereja Kebangkitan atau Makam Kudus. Yohanes bab 19 ayat 17, Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Sampai di Bukit Golgota, stasi 11, 12, dan 13, menuju ke makam suci stasi 14. Peziarah melalui sejumlah anak tangga yang sempit menuju tempat Yesus disalibkan, dimakamkan, dan bangkit. Gereja makam Yesus dibangun 324 Masehi. Di dalamnya terdapat potongan batu tempat Yesus diletakkan. Stasi 13, Yesus diturunkan dari salib. Ada ruangan kecil tempat makam Yesus. Stasi 14, untuk memasukinya peziarah harus antri dan bergiliran. Di next video kita akan melihat secara keseluruhan Gereja Kebangkitan atau Makam Suci, juga kapel penampakan Yesus kepada ibunya. Bila mengikuti peziarahan doa jalan salib, stasi 9 sampai 14 Via Dolorosa dilakukan di atas atap Gereja Makam Kudus. Karena tidak dimungkinkannya untuk melakukan jalan salib di dalam gereja yang penuh sesak dengan para peziarah. Tapi setelah selesai berdoa jalan salib, mari mengunjungi stasi 11 sampai 14 yang berada di dalam Makam Kudus atau Gereja Kebangkitan. Perhentian ke-10. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Kami rezeki pada hari ini. Kesalahan kami, perhentian 11 di sebelahnya. Perhentian ke-11, Yesus dipaku pada salib. Sampai tempat penyaliban, bukit yang disebut Golgota, Yesus dipaku di kayu salib. Stasi ini terletak di dalam Gereja Makam Suci, di belakang dinding stasi 10. Ini adalah altar Latin Fransiskan di Kalvari, tempat tengkorak Golgota. Puncak perjalanan pendakian ke Bukit Kalvari yang saat ini seluruhnya telah ditutupi bangunan gereja dan basilika sampai dengan makam Yesus. Yesus disalibkan di antara dua penjahat. Di atas salib ini, Yesus mengampuni para algojonya. Yesus menjanjikan Firdaus bagi penyamun yang bertobat. Yohanes 19 ayat 26, Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya dan berkata pada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian menyerahkan ibunya Maria kepada Yohanes dan para rasul. "Inilah ibumu." Bukit ini menyimpan kenangan sengsara Yesus, derita rohani jasmani, penghinaan, ditinggal sendirian oleh murid-muridnya, kesepian, bahkan Tuhan Bapanya seolah diam. Saat tergantung antara langit dan bumi ini, dia akhirnya berseru memanggil Bapanya dan kemudian menyerahkan rohnya kepada Bapanya. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Di kapel ortodoks Yunani di dalam Gereja Makam Suci merupakan tempat kematian Kristus di Kalvari. Retakan pada batu menunjukkan kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi pada saat kematian Yesus. Lukas 23 ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Disinilah lambungnya ditikam mengalirkan darah dan air. Yohanes 19 ayat 31 sampai 37. Yohanes memberitakan, inilah anak domba Paskah. Disinilah gelap gulita dan gempa dahsyat terjadi, menandai saat wafatnya Yesus. Masih dapat dilihat dinding batu yang terpecah dua akibat gempa dahsyat saat Yesus wafat, serta
lubang besar di mana kayu salib Yesus didirikan dan para peziarah berlutut dan mencium tempat itu. Ikon perak, Perawan Maria dan Santo Yohanes ada di sisi Yesus. Sebuah kapel kecil ortodok Yunani menandai puncak Golgota, tempat wafat Yesus. Memang sulit berdoa kusuk atau bermeditasi di tempat ini karena selalu dipadati oleh para peziarah. Namun, pengalaman sesaat di puncak Kalvari sangat berarti dan amat mendalam tergantung setiap pribadi. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan seolah mendengarkan jawaban Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 42-43. Betapa sebuah karunia langsung. Di dalam Firdaus, keabadian dan kebahagiaan untuk dapat menikmati janji Tuhan. Hentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Sebuah altar di sebuah gapura antara stasi 11 dan 12 menandai stasi 13, di mana Yesus diturunkan dari salib setelah kematiannya. Menurut tradisi, jenazah Yesus dibaringkan di atas batu ini. Yohanes 19 ayat 40, mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Batu lebar bersegi 4 sebagai tempat jenazah dimandikan, dibersihkan dan diberi minyak dan mur, walaupun tidak ada bukti yang pasti sebagai tempat jenazah Yesus dimandikan, namun para peziarah mengakui bahwa batu ini menyisakan keharuman pada tangan, rosario, ataupun benda-benda yang dipakai setiap kali menyentuhnya. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Adalah makam di dalam gereja makam suci, terletak di tengah rotunda di dalam kapel yang disebut Edicule of the Tomb, memiliki layout dari kuburan zaman Yesus. Tutup atap datar dengan kubah kecil bergaya Rusia di tengahnya ditopang oleh tiang-tiang sempit adalah situs penting suci dalam susunan Kristen. Tempat ini diakui sebagai tempat suci penguburan Yesus oleh sebagian gereja timur dan barat. Beberapa meter dari Kalvari dan Stone of Unction atau Stone of Anointing terdapat makam Yosef dari Arimatea. Makam ini sekaligus merupakan makam kebangkitan, makam kemenangannya. Sebuah ruangan kecil dalam suatu tempat Yesus dibaringkan masih dapat dikunjungi. Terdapat dalam sebuah kapel kecil dengan batu tempat sang malaikat duduk ketika memberitakan kabar kebangkitan kepada para wanita. Penginjil Yohanes memberikan sebuah permenungan kecil mengenai Yesus yang dimakamkan di sebuah makam dengan sebuah taman. Yohanes 19 ayat 41. Apa makna taman ini? Yohanes membagikan kedalaman refleksinya. Ada benang emas antara Taman Eden, tempat pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu berada, tempat lahir dosa dan maut, dengan pohon kehidupan yang baru, yakni salib di puncak Golgota. Di taman ini, pohon kehidupan itu bagai benih yang harus jatuh dan mati, tumbuh pada hari ketiga, hidup dan bangkit kembali. Haleluya, haleluya. Sebuah makam Kristus menjadi kapel kebangkitan, tempat orang hidup dan bangkit. Mengapa mencari orang hidup di antara orang mati? Lukas 24 ayat 5. Akhirnya gereja ini bukan hanya sebuah makam kudus tapi lebih merupakan gereja kebangkitan. Yesus bangkit di antara orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Matius bab 28 ayat 5-6.
melengkapi, lihatlah video Kapel Yesus Naik ke Surga, Chapel of the Ascension di Bukit Zaitun. Video ke-28 dalam sesi gereja-gereja di Bukit Zaitun. Kruk Caritas Este, karena salib sucimu, engkau telah menebus dunia. Terima kasih, silakan share untuk saudara-saudara kita yang rindu untuk melihat tempat di mana Yesus pernah hidup dan kabar sukacita dari Allah. Tuhan memberkati.